Fajar Sidik, adik dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Beliau abang saya. Alhamdulillah belum lama ketemu di acara mengenang almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Beliau belum hadir ya? Baik, insya Allah ntar beliau bagian isinya dah, saya mah kulitnya doang ya. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, kalau tadi Pak Dewan, mana beliau, udah jalan ya? Masya Allah, Bu, Masya Allah, sehat terus, berkah. Saya juga nggak mau kalah, jadi mau pantun ini. Orang Betawi jangan pakai dipancing pakai pantun, keluar lagi pantunnya. Tapi bilang cakepnya yang semangat ya. Jempolnya angkat paling tinggi, cakep. Oke? Siap? Pokoknya ibu-ibu yang saya pantun nggak bilang cakep, saya doain lakinya kawin lagi. Gimana Pak? Setuju nggak? Gue temennya. Aki-aki pincang banget lagi setujunya. Baik, saya pantun dulu. Beli ketupat di warung Bang Kodir. Kurang mantep ah. Beli ketupat di warung Bang Kodir. Beli pepaya pakai baju batik. Dari sekian banyak tempat saya hadir, perempuan Sukmaja yang paling cantik. Pret. Tapi alhamdulillah ini malam soundnya enak, panggungnya cakep, ada lampu. Itu lampu nggak pegel dongak-dongak sono-sono. Ini alhamdulillah ya Allah, ibu-ibunya saya lihat cantik-cantik. Bapak-bapaknya biasa-biasa aja. Ini biar semangat ya, yang bikin anak muda. Saya biasanya nih udah 3 hari safari dakwah dari Bengkulu. Kalau ceramah biasanya duduk Kiai, supaya menghemat tenaga. Saya lihat tadi yang bikin anak muda, wah ilok yang bikin anak muda, saya duduk. Saya diri aja dah, biar nggak kelihatan tua maksudnya. Jadi biar semangat. Ntar saya punya yel-yel, tahu yel-yel? Kalau saya panggil Bu, ibu jawab yes. Tangannya dari atas ke bawah yes. Oke? Kalau saya panggil Bu, yes, Bu, yes, yes. Siap? Yang ibu-ibu angkat tangan ya, angkat tangan, jawab yel-yel saya. Bu, kurang. Bu, Pak. Ini penampakan kali ya. Yang bapak-bapak jangan jawab yes, kurang jantan. Ibu-ibu saya panggil Bu, yes. Bapak kalau saya panggil Pak, jos. Oke, siap, ulang lagi. Bu, Pak. Wih, mantap. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Yang penting sehat, betul nggak? Sekarang badan sehat, sombong, nampilin harta di sosmed, di Instagram, pura-pura jadi crazy rich, sultan, ketangkep 20 tahun, belum makan tuh sultan. Ibu tahu kan yang lagi rame, nggak usah disebut namanya, Indra Ken. Ini biar jadi pelajaran ya. Kalau di sosmed dia ngomongnya begini, ini jam saya harganya 1 miliar, wah murah banget. Giliran ditangkap, wah mampus banget. Lah sekarang orang ngapain sombong, betul nggak? Lah sesombong-sombongnya orang ujung-ujungnya bakal mati. Emang mobil dibawa mati? Jam tangan dibawa mati? Saya tanya nih, kita pakai jam tangan, yang mahal jamnya apa tangannya? Tangan. Siap.
Oh siap, silahkan. Mau disambut dulu Ustadz Fajar Sidik. Beliau biar istirahat dulu kali ya. Di sana enak. Oh belum. Itu belum sampai dadah. Oh belum. Iya siap. Alhamdulillah. Udah sampai abang kita. Bang Haji, silakan santai dulu. Masya Allah, ini kualat saya duluan sama beliau ini. Ya, beliau mau ganti baju dulu, mau mandi dulu, mau rebaan dulu, ntar naik sebelum subuh. Bang Haji santai dulu Bang Haji ya. Ini biarin nih bagian saya nenek-nenek, tenang aja. Tadi sampai di mana saya? Jam tangan. Yang mahal jamnya apa tangannya? Laki-laki pakai jam tangan 2 miliar. Allah nggak kasih tangan, mau taruh di mana jamnya? Lo taruh di jidat, tempel lakban gitu ya. Kacamata yang mahal kacanya apa matanya? Cakep. Ikat pinggang yang mahal ikatnya apa pinggangnya? Kaos kaki yang mahal kaosnya apa kakinya? Lah sekarang laki-laki pakai gesper ikat pinggang ya, nggak ada, misalnya nggak ada pinggangnya, melorot celananya. Alhamdulillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibah. Ini temanya tentang memperingati Isra Mi'raj. Biasanya yang dibahas nggak lain sejarah dan peristiwa bagaimana Allah memberikan satu hadiah oleh-oleh kepada baginda Rasulullah dalam bentuk sholat lima. Bu, oi, masih hidup? Subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya, taraweh. Loh, taraweh 2. Aku juga mau taraweh sebulan di sini 2. Ada yang 2-3, ada yang 11. Jadi oleh-oleh dari Allah ketika Rasulullah diajak jalan-jalan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, diberangkatkan oleh Allah, pulangnya sama Allah dikasih oleh, namanya jalan-jalan, pulang kudu bawa oleh. Contoh, ibu saya ajak jalan-jalan ke Palembang, pulangnya bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Paham. Saya ajak jalan-jalan ke Sumedang, oleh-olehnya bukanlah hafal. Saya ajak jalan-jalan ke Garut, oleh-olehnya Marti. Saya ajak jalan-jalan ke Sukmajaya, oleh-olehnya Jablay. Semuanya pasti bawa oleh. Rasulullah pulang dikasih oleh-oleh, sholat 5 waktu. Tadinya 50 waktu. Ya Allah, kebayang nggak kalau panggilan sholat 50 waktu? Baru kelar subuh, ibu-ibu mau nyuci, udah azan lagi. Jam 6:30 mau ke kantor, azan lagi. Akhirnya tawar menawar, sepakatlah Allah dengan kekasihnya jadi 5 waktu pun ya Allah berat, betul nggak? Wah, lo yang jantungan ribet. 5 waktu aja berat, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya udahlah langganan apal. Sholat 5 waktu aja kita berat banget ya. Padahal yang perlu sholat itu Allah apa kita? Kita. Makanya kalau orang sholat bacanya Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Kenapa kita perlu sholat? Ya karena emang kita hidup di dunia nggak selamanya. Kita perlu Allah. La haula wala quwwata
illa billahil aliyil. Ingat semuanya manusia sombong siapapun yang sekarang pada di penjara, semua ketar-ketir. Tuh orang yang sering pamer di sosmed pada tiarap semua sekarang. Yang biasa pamer mobil Ferrari, Lamborghini, habis semua sekarang dicariin polisi. Padahal emang dalam agama Islam kita ini nggak boleh nggak boleh angkuh. Ibu-ibu jangan mentang-mentang lakinya pejabat. Elah itu asal kondangan, arisan, jari nggak ada yang absen dari cincin. Lewat depan rumah tetangga ditanya, Bu Haji mau kemana? Mengaji. Kenapa orang disuruh sholat? Supaya jangan sombong. Allahu Akbar. Yang diangkat berapa tangan? 2. Kalau ngangkat 1 tangan hormat, ngangkat 2 tangan artinya ampun, nyerah, nggak bisa apa-apa. Berarti kalau udah Allahu Akbar, ya Allah saya pasrah dah. Kapan kau mau ambil nyawa saya ikhlas, saya redha, karena semua kita pasti akan mati. Makanya Ustadz Dery Sulaiman bikin lagu cakep ngingetin kita. Orang kaya, sabar. Lu masih kecil tong, mau mati aja. Ini emaknya yang mana sih emaknya? Masih bocah udah mau mati aja. Babanya? Kakeknya? Masya Allah. Ini kakek lagi bocah begitu kali ya? Ya gini dah, biar adil saya bagian nyanyi, ibu bagian mati, oke? Bilang mati maksudnya. Sama-sama ya. Orang kaya kurang keras. Mana tadi yang jawab mati itu bocah? Lah digaruk pantat. Yuk sama-sama. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz Zaki. Yang begini nih, yang begini yang bikin Ustadz cepat mati udah. Itulah kenapa kita disuruh Allahu Akbar. Sahabat Rasul datang nih kepada Rasulullah. Ya Habibullah, wahai kekasih Allah. Saya langsung terjemahnya aja dah. Ya Rasul, kematian itu milik siapa? Jawaban yang indah dari Rasulullah apa? Kematian bukan milik orang tua. Kematian bukan milik orang yang sakit. Sahabat nanya, terus kematian milik siapa? Kematian itu milik siapapun yang ajalnya sudah tiba. Mau dia tua, mau muda, kalau udah waktunya mati ya mati. Isra Mi'raj ngajarin kita supaya kita mengakrabkan diri dan hati kepada Allah dengan sholat 5, supaya ketika meninggal Allah ambil kita dalam keadaan husnul. Mohon maaf lahir batin ya. Anak muda itu justru, ini yang bikin kan anak muda ya. Saya mau bilang sama yang muda, bang, jangan abang mikir mati masih panjang, belum tentu bang. Banyak anak muda yang mati masih muda. Saya tahun 98 punya sepupu, namanya Furqan. Kerjaannya tiap hari, apalagi malam minggu ngetrek, tahu ngetrek? Dulu motor masih zaman Yamaha Ereking, Pak. Wow, itu paling ngehits. Ini teman saya, sepupu saya, kerjaannya ngetrek, umur masih 18. Dia ngetrek di mana aja menang, nggak pernah kalah. Semua aspal udah dia cobain. Yang hitam, yang burik udah coba. Ngetrek di mana aja menang, matinya ketabrak gerobak nasi goreng. Tuh lihat. Musibah nggak pernah ada yang tahu. Makanya justru yang paling dekat sama mati, yang paling dekat sama maksiat anak-anak muda tuh. Betul nggak? Setuju nggak?
Pak Ustadz, ini masjid apa namanya? Di Masjid Al-Muhajirin Pak Ustadz, ada laki-laki Masya Allah, kalau udah ke masjid rajin dia Pak Ustadz, dia azan, dia qomat, dia imam, dia doa, dijagain sendal juga, borongan, rajin ibadah. Ya Allah Ustadz, ini laki-laki mantep rajin ibadah. Saya tanya umurnya berapa? 76 Pak Ustadz. Ya yang begini mah mau ngapain lagi, mabok agak pantas. Wajar besok udah mau maghrib dia mau diambil malaikat. Kemana lagi kalau nggak ke masjid, betul nggak? Pak Ustadz, ada anak muda di Masjid Al-Muhajirin, umurnya 21, tapi Masya Allah ibadah di masjid Ustadz. Kalau udah di masjid ibadah Pak Ustadz 2 hari 2 malam dia nggak keluar-keluar Pak Ustadz. Ibadah kekunci Ustadz. Ya ibadah lah Pak Ustadz. Bagus anak muda. Nih saya tanya ya, yang ngetrek mana anak muda nih? Ini anak muda semuanya. Yang ngetrek jawab nih bang. Yang ngetrek kebut-kebutan yang viral di TV itu anak muda apa aki-aki? Anak muda. Lah kebayang nggak aki-aki ngetrek? Naik ninja yang 2,5 lagi. Walah degembel. Bunyi. Pakai. Saya kirain knalpot kagak, kulitnya bleber. Jadi yang ngetrek anak muda, ngetrek itu deket sama mati, betul nggak Bu? Jatuh dikit mental dia habis. Yang mabok, ya, yang mabok itu anak muda apa laki-laki? Anak muda. Yang pakai narkoba, anak muda. Kebayang nggak aki-aki pakai narkoba? Ini ada satu geng namanya The Gang of Aki-Aki. Ada ketua gengnya nih, wes alay, bin lebay, kucai. Dibawa alat suntik dari rumah, dinunjukin depan teman-temannya biar dibilang gaul. Bro, lo lihat gue nih bro, gue nyuntik nih. Slep, loh disuntik semenit kejam-kejam. Lah temennya nanya yang lain, what's up man? Kenapa lu kejang-kejang men? Kata tuh aki-aki, gila bro, gua salah bawa suntikan nih. Nih suntik KB bini gua nih. Lah mata udah siur, salah bawa suntikan. Yang dugem, tahu dugem? Ajeb. Tuh yang dugem gadis-gadis apa nenek-nenek? Kebayang nggak nenek-nenek dugem? Masuk diskotik pakai daster. Kancing copot disambung sama peniti kan nenek. Pas lewat security ngendus-ngendus. Ini bau apotik nih. Gimana nggak bau apotik? Perpaduan antara minyak kayu putih sama balpirik merah. Yang pada bokinan, tahu bokinan? Bedemenan. Itu yang pada pacaran kan anak-anak muda. Betul nggak? Kebayang nggak kalau yang pacaran aki-aki sama nenek-nenek? Naik motor di atas jembatan cinta, berdua pangku-pangkuan. Itu aki-aki dipanggil sama si nenek-nenek panggilan manja, AA. Nenek dipanggil aki-aki, neng. Aki-aki nanya, ya Allah neng udah emam len. Si aki-aki nanya, namanya manja, neng mau icang pisang. Maka dia manja-manja ini cadelin icang. Neng mau icang. Kata nenek, enggak icang embek-embek. Maksudnya pisangnya udah pada boncos. Lah icang embek-embek namanya. Ya Allah, aki-aki mana nenek main suap-suapan. Kita gedek banget dia itu kalau udah gagang sapu saya sodok lehernya. Jadi yang deket ama mati ama dosa anakmu. Ada anak muda pulang mabok bang, lewat depan Masjid Al-Muhajirin misalnya, contoh mabok. Cuman sebelum pulang dia dengerin tausiah. Orang nggak ada kata telat buat bertobat. Dia lihat masjid azan subuh.
Wah, mulutnya masih bau bir. Pas dia mau masuk ke masjid, merebut ngeliat. Wah, ini bocah mabok nih. Woi, lu mabok? Kagak pak. Lu suara lu jalan miring begitu mabok? Enggak pak, semua. Lu kalau nggak mabok, gue tanya ya, subuh lu berapa rakaat sholat? 4 coy. Wah mabok. Lu pulang nggak mandi, baru balik lagi ke masjid. Dia pulang sedih pak. Pas pulang ketemu sama temennya papasan yang kagak mabok, emang mau sholat subuh beneran tuh temennya. Yang mabok nanya, coy lu mau kemana coy? Saya mau sholat subuh di Masjid Al-Muhajirin. Gue tanya sama lu ya, lu sholat subuh berapa rakaat? 2 lah. Jangan deh, gua aja 4 diusir. Apa lagi lu 2? Ini yang PA kan nggak tahu yang mana ya. Jadi anak muda ini ya Allah bu, sia-sia kalau hidup nggak dimanfaatin buat kebaikan. Nah kita balik lagi nih, tadi masalah anak muda. Justru masih muda ini masih sehat pakai ibadah. Tarawih 2-3 kecil, masih muda, tenaga kuat. Makanya sehat itu modal utama buat dapat ibadah yang bagus, yang baik. Sehat yang penting. Ibu pilih mana? Sehat punya uang 5.000 apa sakit punya uang 5 juta? Hah? Sehat 5.000, sakit 5 juta, pilih mana? Sehat 5 juta, gematre. Tapi saya tanya dari ibu-ibu ya, jawab yang keras, jangan ada dusta antara kita. Bu, 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 Pak. Nah, bu, saya mau tanya jujur ya, yang namanya perempuan matre boleh apa kagak? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Di mana-mana emak-emak kalau jawab ragu-ragu, malu sama saya, ini mah nggak ada malunya. Lah, matre nggak apa-apa ya. Duit bukan segalanya, tapi kan segalanya dibeli pakai. Ibu kemari nih ya pakai jilbab, beli jilbab pakai apa? Beli pulsa pakai apa? Beli bensin pakai apa? Ngaji kemari pakai apa? Kaki lah, duit. Alhamdulillah. Maka subhanallah, kita yang perlu Allah. Makanya kalau sholat diawali dengan doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Ingat, wa mahyaya, jangan wa mayahya. Udah kenceng salah. Inna salati wa nusuki wa mayahya. Yahya sebelah rumah saya no, dagang pulsa no Yahya. Ini wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jelas. Sholat, ibadah, hidup, mati hanya untuk Allah. Intinya beribadah harus ikhlas. Nih, hikmah Isra Mi'raj kali ini yang mau saya sampaikan, bagaimana kita coba belajar ikhlas dengan sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang kita sembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ikhlas, nggak usah ngarep apa-apa, udah lillahi ta'ala. Makanya pas sholat niat kita apa? Usolli fardul isya'i arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini puasa bentar lagi, habis taraweh semua diajak bareng-bareng niat sama imam taraweh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala lagi. Jadi orang itu harus lillahi ta'ala, ikhlas. Orang ikhlas mau dikatain apa mah nggak mau puyeng, apalagi dikomenin netizen. Maaf, maha benar netizen dengan segala komennya.
Jangan diambil pusing. Ikhlas. Pak Ustadz, ikhlas itu kayak apa? Ini gula, bu, ini gula, ini teh. Gula diaduk ke teh, jadinya teh. Gulanya disebut nggak? Nggak. Ikhlas gula, nggak ngomel-ngomel dia. Ini gula, ini kopi. Gula diaduk ke kopi, jadinya kopi. Mantap. Gulanya disebut nggak? Enggak. Ini gula, ini terigu, diaduk-aduk jadi adonan, dimasukin kukusan jadi kue, tengahnya bolong, namanya donatnya donat lezat. Gulanya disebut nggak? Giliran ada aki-aki keluar masuk ke rumah sakit, kakinya bengkak, nggak sembuh-sembuh. Kata dokter ini mah kena penyakitnya penyakit gula. Kata gula suwe banget ya. Yang enak-enak gue nggak diajak, lempengan aki-aki sakit gue diseret-seret. Pertanyaannya, gula kapok nggak bikin teh jadi manis? Gula kapok nggak bikin kopi jadi mantap? Gula kapok nggak bikin donat jadi lezat? Itulah ikhlas. Mau disebut mau kagak lillahi ta'ala. Udah cari perhatian Allah, bukan yang lain. Kalau kita cari dunia sakit hati. Bapak Ibu yang berbahagia, ini ada guru kita Al-Ustadz Haji Fajar Siddiq. Atas jasa beliau dan almarhum abang beliau, saya bisa ada di podium ini. Karena subhanallah, dulu kalau saksi hidup beliau ini, dulu kalau almarhum Uje Kiai lagi ceramah di Damai Indonesiaku, saya timbang bawain sendalnya doang. Bawain sendal, mana sendalnya belok banget lagi. Saya kresekin, saya bilang Kiai udah biarin, ada asisten, udah biarin Kiai, saya ngalap berkah tuh. Orang Betawi ngalap berkah. Suatu saat saya lagi live, kata Uje, sini lo, mari jangan di luar mulu, main sama anak kompleks sini masuk ke dalam. Malam suruh baca doa saya di depan acara ditonton jutaan orang Damai Indonesia. Saya bilang ya Allah Kiai, saya malu ini belum bisa apa-apa, udah doa doang, nggak usah ceramah, doa. Kata dia udah cakep. Besok diajak lagi suruh ceramah. Tuh lihat, orang baik kayak almarhum Uje, walaupun jasadnya udah dikubur, tapi kebaikannya nggak akan pernah terkubur. Betul nggak? Tapi kalau orang tiap hari kerjanya marah-marah, maki-maki, yang begini mah jangankan nungguin mati, hidupnya yang disumpahin mati mulu. Betul nggak? Lihat Ustadz Arifin Ilham, walaupun orangnya udah nggak ada, oh zikirnya masih disebut di mana-mana. Maka subhanallah, ini kan sebentar lagi Maret, April nanti hari lahirnya almarhum Uje dan juga haul beliau. Nanti sebelum saya akhiri tausiah saya, kita baca Al-Fatihah buat beliau ya. Ya Bu ya. Masya Allah. Ini kalau ngomongin Uje nggak ada habisnya dah. Beliau orang yang sangat rendah hati, nggak pernah nyalain orang, siapapun diajak kemana-mana. Jadi alhamdulillah, yang namanya kebaikan itu bisa datang dari siapapun. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini, dari cerita Uje kita bisa paham bahwa orang itu yang dilihat adalah ikhlas dan akhlaknya. Betul nggak Ibu? Siapa orang paling ikhlas di dunia? Orang paling ikhlas di dunia itu, coba lihat, Ibu tahu nggak siapa? Orang yang paling ikhlas di dunia itu adalah orang yang sedang buang hajat pagi-pagi, ikhlas dia. Bener nggak Bang? Ikhlas banget dia, jongkok, megangin gayung, rela aku lepas engkau. Ikhlas. Ibu pernah nggak ada orang buang air diikutin kemana larinya? Ikhlas. Padahal Masya Allah paginya dia habis makan di kafe 300.000, keluarnya sama. Ibu makan enak, mau Indomie yang ada di warung kopi, mau Pizza Hut kayak apapun segala macam, enaknya cuma sampai tenggorokan doang, betul nggak?
sampai di perut sama, lah keluarnya kagak ada bedanya, sama. Kenapa? Kita diajarkan sama Allah, ingat, hidup ini bukan untuk makan, tapi kita makan untuk hidup. Itulah kenapa nanti kita disuruh puasa. Kenapa disuruh puasa? Supaya bisa ngatur ini perut sumber penyakit, supaya nggak jadi penyakit. Itu sampah yang ada di perut nempel di dinding usus, di lambung, keluar dengan puasa. Makanya kenapa kalau orang puasa ngomongnya mulutnya bau, karena lagi buang sampah yang ada di perut. Tapi kata Rasulullah, orang yang puasa mulutnya bau di sorga diganti entar wangi kasturi. Bocah mikirnya salah. Oh berarti Pak Ustadz makin bau mulut saya makin wangi di sorga ya. Lo sebulan pisan gak sikat gigi, asal ngomong orang dua pingsan. Jadi inilah kenapa kita berpuasa tuh hebat tuh. Makanya Ramadan disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Kita lagi dididik sama Allah. Bagaimana nggak dididik? Yang tadinya halal jadi haram. Ikan teri kan halal, halal nggak? Halal. Tapi tengah hari bolong siang-siang makan ikan teri halal apa haram lagi Ramadan? Haram. Hebat, bulan pendidikan. Semur halal, emping halal, lontong halal, semua itu Masya Allah ketika zuhur jadi haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Teri tengah hari bolong haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Istri sendiri bu tengah hari bolong pak jadi haram. Kapan halalnya? Habis taraweh. Getol amat habis maghrib, napas dulu ntar habis taraweh. Udah habis maghrib aja. Nih bulan Ramadan, bulan yang indah ya. Maka Isra Mi'raj ini nganterin kita supaya kita mempersiapkan